Gimana bisa seorang mahasiswa bisa terbit jurnal dengan langsung Sinta 3 dan menjadi nominasi Best Presenter dan Best Paper? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Echo Podcast, where inspiration with conversation bersama Dinurika di sini. Oke teman-teman, sesuai dengan judul, hari ini kita akan membawa salah satu mahasiswa. Kita tarik ke studio podcast kali ini untuk kita tanya-tanya ya ke dia bagaimana dia bisa untuk menjadi best paper dan best presenter di waktu yang sama dengan jurnal Sinta 3-nya. Langsung aja kita undang, ini dia narasumber kita kali ini. Ini dia Ahmad Faisal Saputra. Oke teman-teman, sudah hadir bersama kita salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang dinobatkan sebagai Best Paper dan Best Presenter di ICBMA. Tepuk tangan dulu dong. Oke, hebat ya kali ini teman-teman karena mahasiswa berprestasi. Oke, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Faisal, biasa dipanggil Isal. Saya mahasiswa ekonomi jurusan manajemen keuangan semester 7. Oke, ini teman sekelasku guys. Wah, kawan kita nih bos berprestasi banget, mengharumkan nama Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Oke. Gimana perasaannya bisa menang 2 kategori sekaligus? Seneng ya tentunya, karena kapan lagi kita bisa berproses, bertemu dan belajar bareng sama orang hebat di sana gitu kan. Bisa belajar di luar kampus tentunya gitu. Seneng aja sih. Tapi sebelumnya berekspektasi nggak sih untuk bisa ada di titik sekarang? Sempet sebelum konferensi itu sempat ada kepikiran bisa nggak ya jadi best paper di sana gitu. Tapi selain itu, di luar itu tuh cuma fokus untuk menampilkan yang terbaik aja di sana gitu. Tapi alhamdulillahnya diberi kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu. Gitu. Oke. Terus apa arti penghargaan ini buat kamu, Sal? Apalagi ada 2 ya, best paper iya, best presenter juga iya. Itu apa arti semua ini tuh apa buat kamu? Mungkin jawaban dari semua usahaku selama ini gitu. Mahasiswa ekonomi tapi juga pintar berkata-kata. Abis ini nulis buku. Ya. Oke, gimana? Artinya tuh maksudnya apakah ini membawa sesuatu yang baru buat kamu di hidup kamu gitu? Tentunya gitu kan. Dulu nyusunnya kan pas liburan, itu kan teman-teman juga pada udah liburan gitu kan, tapi aku fokus untuk nyusun jurnal itu gitu. Jadi waktunya itu kesita buat nyusun jurnal di sela-sela teman-teman liburan gitu. Itu terus dapat penghargaan ini sebagai jawaban dari semua itu gitu. Widih, keren. Isal Teguh ya guys ya. Oke. Isal Teguh. Terus aku mau mengulik-ngulik soal tulisan kamu yang dinobatkan sebagai best paper ini. Mungkin kamu bisa sedikit ceritain kenapa kamu memilih judul ini gitu. Itu yang pertama. Bentar. Kamu bisa spill dulu ke teman-teman apa judul yang kamu bawakan waktu kemarin itu? Judulnya Financial Distress Analysis using Almanzi Score, Zumijewski, Grover, Springett, and also Score Method on the company's list in Sharia Stock Index Indonesia 2020 until 2023. Gitu. Panjang ya? Itu berapa baris itu? 3 kalau nggak salah itu. Pokoknya intinya menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Tapi kalau kebangkrutan finansial diri sendiri gimana ya? Minus ini Mbak. Aduh, berarti kamu harus menerapkan coba deh, kamu hitung. Kita back to topic. Kenapa kamu memilih itu gitu? Kenapa saya tertarik untuk mengambil judul ini? Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di farmasi. Karena kan kita tahu ya tahun 2020 sampai 2023 itu Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Kayaknya seluruh dunia gitu. Terus saya ingin tahu gimana kondisi keuangan di suatu perusahaan yang terutama yang bergerak di bidang farmasi, karena COVID-19 kan butuhnya obat-obatan gitu ya. Nah itu apakah bangkrut atau malah survive dari COVID-19. Terus 2020 sampai 2021 saya alasannya itu. Terus yang kedua, tahun 2022 sampai 2023 saya ingin tahu gimana kondisi keuangan pasca pandemi COVID-19.
Oke. Terus hasilnya gimana tuh? Kamu pasti kan udah dapet hasilnya kan? Hasilnya ada beberapa perusahaan yang mengalami atau masuk dalam kategori bangkrut, ada juga yang malah profit gitu, malah profitnya naik gitu. Oke. Jadi itu tulisan di latar belakang kamu ya berarti ya? Kenapa kamu memilih judul ini untuk kamu angkat gitu? Oke, ini menarik sih karena memang mungkin ya mungkin podcast ini sedikit relate sama teman-teman mahasiswa semester akhir nih kayak kita itu yang sekarang lagi proses menyusun judul skripsi dan menyusun bab 1 sampai bab 3 dan ada latar belakang di situ. Nah, kadang teman-teman tuh bingung gitu loh harus menulis apa di latar belakang. Nah, mungkin Isal bisa kasih tips kepada teman-teman nih khususnya semester akhir yang lagi menyusun tuh proposal skripsinya itu gimana caranya menyusun di latar belakang? Yang pertama tahu dulu apa yang mau diambil gitu. Kalau dari aku ya, misalkan aku ambilnya financial distress, itu financial distress itu apa sih gitu. Terus yang kedua tahu mengenai metode yang mau diambil juga, kan tadi ada Alman Z-score, Michelsky, Springett, Grover dan juga Olson. Nah juga dicantumin kenapa kok milih metode itu gitu dalam penelitiannya. Terus yang ketiga mengapa memilih perusahaan ini gitu. Terus yang keempat mengapa memilih range tahun antara tahun ini sampai tahun ini. Jadi intinya tuh kita harus tahu apa gitu yang kita tulis di situ. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi proses menyusun judul skripsi, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman tuh menguasai topik itu. Teman-teman harus tahu tulisan apa yang akan tulis yang akan teman-teman tulis, yang akan teman-teman tulis di dalam latar belakang. Iya, latar belakang dan penelitian secara keseluruhan. Terus Isal tuh butuh waktu berapa lama untuk menyusun jurnalnya itu? Saya kan konferensi tanggal 26 Oktober. Sebelumnya di bulan Juli itu jurnal saya sudah selesai gitu. Jadi ngitung dulu. 4 bulan saya sudah prepare semuanya. 4 bulan. Dan kalau mengerjakannya itu 1 bulanan karena kan itu sesuai minat saya, karena saya niat untuk meneliti itu, jadi saya rasa dengan itu saya cepat selesainya gitu. Jadi 1 bulan di bulan Juli itu sudah selesai, terus selanjutnya selama itu nunggu konferensinya tiba gitu. Oh gitu, jadi ikut konferensi internasional juga ya, nggak hanya terbit aja gitu. Jadi buat teman-teman nih yang pengen mencontoh Isal nanti bisa tuh mencontoh ya. Aktif banget mahasiswa satu ini tuh, wah selain organisasi juga ternyata dia aktif menulis di penelitian gitu. Dan waktu menulis jurnal Sinta Tiganya kamu ini butuh tantangannya tuh apa sih Sal? Pasti dong, males kan gini sih. Wah, kenapa Genji selalu terbawa-bawa ya sama habit-habit yang negatif gitu, padahal kan nggak semua. Iya, nggak semua. Tapi kan namanya rasa males kan pasti ada ya. Terus ke-trigger sama teman-teman, ayo ngopi gitu kan. Ya pasti budal ya kan. Pokoknya ajaan ngopi hanya terus tapi kan di sisi lain punya tanggung jawab, berani mengambil, berani juga mengambil resikonya gitu. Jadi ya kembali ke diri sendiri aja sih. Kembali ke diri sendiri dan kembali lagi ke motivasi awal kamu nulis itu ya Sal ya, karena kan mau nggak mau bisa nggak bisa dan tahu nggak tahu di tengah jalan tuh kita pasti menemukan kejenuhan gitu. Betul, ya Sal. Terus kalau misalkan kamu tiba-tiba jenuh buat nulis tuh kamu ngapain Sal? Apakah ada habit tertentu yang membuat semangat kamu balik lagi? Atau ada. Apa tuh? Makan. Sehari makan berapa kali? Aduh, jangan tanya. Tapi kok badanmu tetap kurus ya? Saya pelihara cacing gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, serius. Tipsnya apa biar gak jenuh nulis tuh? Tipsnya apa? Kalau aku dengerin lagu sih. Terus kembali lagi ke motivasi awal lagi. Kita capek tapi ada yang lebih capek dari kita. Gitu. Ada yang capek tapi pasti ada yang lebih capek daripada kita. Tepuk tangan dulu dong guys. Terus pastinya kan kamu kan menulis ini pasti ada outputnya ya Sal ya. Terus apa sih yang kamu harapkan dari tulisan kamu tuh sebenarnya? Yang pertama bisa memotivasi teman-teman ya, gitu. Aku juga dong. Oh ya. Awal aku termotivasi banget. Oke, lanjut. Yang kedua bisa kan kita di semester 5 tuh ada mata kuliah seminar proposal ya. Oh iya, bener kan? Iya. Nah itu bisa di breakdown sama mahasiswa gitu. Kalau ini juga penelitian dari mahasiswa Niska gitu. Di panutan bos. Terus apa lagi ya? Bisa
memberi informasi mengenai itu sih, laporan penelitianku kepada people yang ada di luar gitu. Oh gitu, jadi memberikan manfaat lah ya istilahnya kepada orang-orang yang membaca, entah untuk mahasiswa, untuk perusahaan, ataupun pihak-pihak eksternal yang membaca tulisan kamu gitu. Terus tips untuk menulis jurnal tuh apa, Sal? Oke, tips untuk menulis jurnal tuh yang pertama istiqomah atau konsisten dulu. Oke. Karena istiqomah. Iya. Karena kita kalau semisal kita udah malas, wah itu sulit banget untuk kembali ke awal gitu. Terus persiapan semua tuh dengan mateng gitu. Karena kalau nggak mateng tuh setengah-setengah tuh rasanya nanggung gitu loh. Gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, Kalau semisal gimana tuh? kalau semisal kita mau ngerjain misal sempro nih, kan bajunya juga sempro kan? Kapan ya? Oke. Terus kalau semisal datanya itu belum ada, maksudnya apa yang kita jabarkan di sempro itu belum ada, itu kan juga nanggung kan? Itu mau nulis apa gitu kalau belum ada, nah itu dipersiapkan dulu gitu. Oke. Jadi persiapan data tuh penting ya sebelum kita benar-benar menyusun yang proper gitu ya. Apalagi kan jurnal kan bab 1 sampai bab 5 kan, itu dari pendahuluan, kajian pustaka, hasil, terus kesimpulan juga kan, itu juga dimasukkan dalam satu jurnal gitu. Jadi kalau semisal kita belum ada datanya, ya kita nanggung itu buat nerusin gitu. Iya, takutnya nanti udah jalan setengah nih, ternyata waktu kita mau ngitung atau apa, ternyata datanya nggak ada gitu. Oh, yang ditakutin itu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau nulis nih harus diperhatikan dan dipastikan bahwa datanya tuh tersedia dan ada gitu ya. Benar? Benar. Oke. Terus Sal, berarti kan kamu kan sejauh ini kan sudah menerbitkan berapa kali jurnal, Sal? 2 ini. Insya Allah kalau ada diberi kesempatan juga ingin lagi gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong guys. Rajin sekali. Terus pastinya ada peran dosen dan fakultas Pasti ekonomi. Dong. Itu gimana tuh, bisa diceritain gak sih? Saya kan 2 kali terbit jurnal. Yang pertama ada di Jogja, yang kedua ada di Surabaya. Nah, peran dosen itu juga sangat penting karena saya terutamanya tanpa bimbingan beliau kan juga tidak berarti apa-apa gitu. Jadi mulai awal nulis pengajuan judul sampai mau daftar konferensi pun saya libatkan dosen di situ. Bahkan sampai presentasi pun saya juga konsultasi sama dosen. Pak, ini apa yang mau dipresentasikan gitu. Pak, apa yang mau disampaikan seperti itu. Jadi peran dosen di jurnal 1 sangat penting sekali gitu. Very important. Very important too. Kita sebagai mahasiswa ya. Jadi memang dari awal banget kamu berangkat tuh buat nulis jurnal sampai sekarang kamu udah terbit, istilahnya udah konferensi, udah menang best paper dan best presenter tuh semua melibatkan dosen. Iya, pasti. Saya libatkan dosen. Terus berarti peran dosen tuh penting banget ya? Sangat di perjalanan kamu. Boleh mention siapa dosennya? Dosen saya Pak Ujang, selaku dekan baru dari Fakultas Ekonomi. Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang. Terima kasih. Kapan-kapan kita undang ke sini ya Pak Ujang. Boleh. Oke. Jadi memang peran Fakultas Ekonomi itu penting banget. Betul. Ya. Peran dosen, dekan dan lain sebagainya untuk mengawali dan menemani kamu berproses. Betul, memotivasi juga gitu. Saya termotivasi oleh beliau juga gitu untuk mengapa untuk semangat untuk menulis ini gitu. Oh gitu, keren. Wow, keren sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong, Miss. Untuk dosen Fakultas Ekonomi yang keren banget. Mengiringi mahasiswanya gitu untuk bisa mencapai di titik tertentu. Yes, keren banget. Oke, mungkin 1 kalimat terakhir ya, jangan 1 kalimat terakhir. Maksudnya satu nasihat atau wejangan untuk teman-teman mahasiswa yang lain gitu yang pengen juga punya perjalanan yang sama dengan kamu. Jangan takut menyesal. Jangan takut menyesal. Kenapa? Apakah ada filosofi dari enggak sih sebenarnya. Kan semuanya kan pasti ada cara bahasa Jawanya itu geton kan. Itu yang pertama, yang kedua percaya proses gitu. Percaya proses. Karena kalau percaya hasil nanti tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Istiqomah gitu aja sih. Istiqomah, jadi konsisten ya. Jadi kadang kan kita sebagai anak muda tuh pengennya cepet-cepet selesai, cepet-cepet udah hasil akhir. Padahal di hasil akhir itu pasti membutuhkan yang namanya proses. Betul gitu. Kadang sekali. kita tuh nggak percaya sama diri kita sendiri kalau misalnya kita belum berhasil gitu. Padahal
kita belum selesai aja berjalannya gitu. Jadi percaya proses. Terus jangan penting ya. jangan seneng dulu apa yang sudah kita dapat gitu. Misalnya kita udah dapat ini tapi jangan keburu seneng dulu gitu. Ingat di perjalanan kita masih jauh gitu loh. Jadi masih banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapin gitu. Kayak lagu ya guys ya. Gitu. Jadi itu adalah pesan-pesan dari Isal buat teman-teman mahasiswa yang pengen punya perjalanan dengan sama seperti Isa. Jadi jangan patah semangat ya Sal ya. Betul. Terus jangan takut buat nyoba. Terus percaya proses karena nggak semua itu bisa dijalankan dengan instan gitu ya. Dan terima kasih Isal sudah hadir di Ekonomi Eko Podcast kali ini, dan banyak sekali pelajaran yang aku ambil, teman-teman ambil, sehingga ini bisa menjadikan sebuah pelajaran baru lah buat kita gitu. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti studinya bisa berlanjut, penelitiannya bisa berlanjut, dan bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tepuk tangan dulu dong untuk Isal. Teman-teman, jadi jangan lupa untuk terus saksikan Ekonomi Eko Podcast di episode yang selanjutnya, karena kita nggak akan mengecewakan kalian dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang asyik pokoknya. Terima kasih sudah menonton dan selamat menyaksikan di episode yang selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.